Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Iesan dan hari ini saya akan review dua lensa yang keren banget ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu yang pertama adalah Leica Noctilux f0,95. Lensa ini termasuk lensa legendaris untuk Leica M mount. Dan juga di sebelah kanan ini ada lensa yang unik, ini mirip sekali dengan yang Noctilux, cuman dia berwarna merah karena dia special edition dari TTArtisan 50mm f0,95. Untuk menguji lensa ini, saya akan memasangkan kedua lensa ini secara bergantian ke kamera Leica SL saya dengan menggunakan adaptor M to L. Nah, nanti teman-teman boleh berkomentar yang mana yang menurut kalian lebih bagus. Dari kualitas gambarnya, apakah yang Noctilux ini yang legendaris atau penantang baru yaitu TTArtisan 50mm f0,95 ini. Oke, saksikan terus sampai habis. Soal kualitas gambarnya, saya belum bisa kasih tahu karena saya belum cek di laptop ya, untuk di monitor, untuk lihat hasilnya gimana, mana yang lebih bagus. Tapi dari pengalaman saya, saat saya menggunakan Noctilux, saya merasa lebih bersemangat ya, entah kenapa lebih on fire aja. Mungkin karena saya tahu bahwa Noctilux ini adalah lensa legendaris dan membuat saya lebih pede, lebih yakin bahwa hasilnya pasti bagus, bukan berapapun. Halo, saya sudah balik lagi di studio info fotografi dan teman-teman sudah lihat hasil foto dari kedua lensa ini. Dan tentunya susah ya untuk menemukan perbedaan yang cukup besar dari kedua lensa ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, hasil foto yang dihasilkan oleh Leica Noctilux ini, ujung-ujungnya itu lebih terang ya, lebih merata pencahayaannya. Itu dikarenakan saat saya memasang Leica Noctilux ini ke Leica SL saya, dia bisa mengenali lensa ini, jadi dia akan meng-apply profile lensa untuk menyempurnakan hasil fotonya. Sedangkan kalau yang TTArtisan saat dipasang dengan Leica SL, itu dia tidak mengenalinya, unknown lens. Sehingga kalau kita ingin menyempurnakannya, menerangkan ujung-ujung dari hasil fotonya harus secara manual. Saya memotret lagi di studio untuk melihat sifat dan karakter dari bokeh yang ditimbulkan oleh kedua lensa ini, terutama untuk lampu-lampu atau sumber cahaya yang ukurannya kecil, di mana saya menggunakan lampu hias LED kali ini. Dan saya menemui hasil foto dari Leica Noctilux ini memiliki sifat yang chromatic aberration-nya itu cukup nyata, sangat kelihatan sekali green fringing dan purple fringing-nya. Kita bisa lihat di bola-bola bokehnya itu, di batasnya itu kelihatannya ada warna hijau yang sangat pekat sekali ya, sangat tebal sekali, dan juga di subjeknya kita bisa melihat ada warna birunya ya. Dan kalau di dalam bokeh ballnya itu sendiri kita bisa melihat ada tekstur seperti irisan bawang. Sedangkan yang di TTArtisan juga sama karena dia memiliki elemen asperikal kedua lensa ini. Tapi kalau saya lihat irisan bawang yang di dalam TTArtisan ini lebih tidak mulus dibandingkan dengan yang Noctilux. Jadi lebih nyata, lebih kasar ya dibandingkan Noctilux. Sedangkan
kalau yang TTArtisan ini kelebihannya adalah chromatic aberration, green fringing itu tidak terlalu tebal ya. Jadi yang Noctilux ini malah chromatic aberration-nya lebih tidak terkendali. Untuk bagian fokusnya, saya menilai hasil foto dari Leica Noctilux itu sedikit lebih tajam dan kontras. Tentunya teman-teman selalu bisa stop down ke f1,4 atau f2 untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, lebih minim chromatic aberration dan lebih tajam. Secara fisik, ukuran dari kedua lensa ini mirip-mirip dan beratnya juga mirip ya, sekitar 700 gram. Tapi secara desain dan pengalaman menggunakannya agak sedikit berbeda. Untuk yang Noctilux, saya merasakan manual focus ringnya itu lebih smooth ya, sangat mulus sekali dan sangat mudah sekali menurut saya daripada yang TTArtisan. Dan juga saya menemukan untuk aperture ringnya, kalau untuk mengubahnya itu resistennya itu agak kurang ya, agak loose ya, di sini agak longgar sedikit, dimana ini cukup membahayakan kalau misalnya kita lagi asik memotret, bisa jadi kalau tangan kita menggeser secara tidak sengaja, bukaannya itu bisa berubah ya. Misalnya kita mau 0,95, tahu-tahu setelah motret-motret bisa jadi kegeser kalau kita tidak berhati-hati. Sedangkan kalau yang TTArtisan, ini resistennya cukup kuat ya, lebih berat. Nah, mungkin saja ini karena TTArtisan ini baru digunakan beberapa kali, jadi masih agak berat. Sedangkan yang Leica Noctilux ini sudah cukup lama digunakan, ya bisa jadi seperti itu. Dan keduanya tentunya bisa diservis ya. Perbedaan desain yang lain yaitu kalau yang Noctilux dia memiliki built-in hood ya. Kita tinggal dorong aja, ini sangat handy sekali untuk mencegah flare dan melindungi bagian depan dari lensa. Dan dia menggunakan landscape yang tipenya jepit ya, seperti biasa. Jadi kita bisa langsung tutup seperti ini. Sedangkan kalau yang TTArtisan dia memiliki desain screw-in landscape yang seperti ini, yang terbuat dari metal dengan gambar yang menarik ya, karena ini adalah edisi khusus berwarna merah. Ngomong-ngomong, TTArtisan juga membuat versi warna hitam dan silver. Nah, untuk yang merah ini, karena ini special edition, ini hanya dibuat 500 saja di seluruh dunia, dan lensa yang saya miliki ini memiliki nomor 116 dari 500. Kalau kita tidak suka landscape yang sifatnya screw-in, yang menurut saya juga ini agak lama dan ya agak repot lah buka tutupnya ya, kita bisa menggunakan landscape yang seperti ini juga, yang generik ya, kita bisa beli yang filternya cocokin dengan lensanya, yaitu di sini filternya 62 mm dan kita bisa jepit seperti ini ya, dan ininya kita bisa simpan untuk koleksi. Ada satu perbedaan lagi yang cukup signifikan ya di antara keduanya, yaitu TTArtisan ini bisa fokus 70 cm, sedangkan Noctilux ini 1 meter. Sehingga kalau kita foto subjek yang lumayan kecil, ya tentunya TTArtisan menjadi lebih benefit ya, karena dia bisa fokus 30 cm lebih dekat. Jadi subjek yang kita foto menjadi lebih besar. Atau kita ingin mendapatkan hasil bokeh atau blur yang benar-benar mulus banget, yang blur banget, dan bokehable yang ukurannya lebih besar, tentunya menggunakan TTArtisan ini lebih bagus. Ngomong-ngomong, kedua lensa ini sangat berbeda dari segi harga. Yang Leica Noctilux ini dijual dengan harga 197 juta di Leica Store Jakarta. Harga resmi dengan garansi resmi. Sedangkan yang TTArtisan ini bervariasi dari 10 jutaan sampai sekitar 13 juta, tergantung dari warna dan edisinya. Berarti ini perbedaannya sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita beli TTArtisan ini hanya sekitar kurang lebih 5% daripada Noctilux ini. Maka itu kalau kita lihat dari value for money-nya, tentunya lensa TTArtisan ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan Leica Noctilux karena harganya jauh lebih murah. Tapi kalau kita pelajari lagi, Leica Noctilux ini memiliki kualitas kontrol yang lebih bagus, made in Germany. Dan juga Leica itu setiap tahunnya meningkatkan harga lensa-lensanya dan kameranya sebesar 5-10%. Sehingga kalau kita beli lensa Noctilux ini nih, misalnya terutama yang bekas tapi masih kondisi sangat bagus like new, itu kalau kita jual lagi di 5 tahun ke depan, itu kita mungkin akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi menguntungkan seperti itu. Makanya lensa Leica ini sering dikoleksi dan juga untuk investasi.
Sebagai kesimpulannya, kedua lensa ini sangat bagus untuk potret fotografi di bukaan yang terbesarnya yaitu f0,95, baik untuk foto warna maupun foto hitam putih atau monokrom. Terima kasih kepada pendukung info fotografi Pak Joko Gianto yang telah mempercayai dan meminjamkan lensa Leica Noctilux ini untuk kita uji, dan juga kepada Crimson Aperture yang membantu pelaksanaan pengujian kedua lensa ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!